Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Retna Julianti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang sistem peredaran darah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alat peredaran darah, sistem peredaran darah pada manusia, dan golongan darah. Kita akan lihat terlebih dahulu tentang alat peredaran darah. Yang pertama, yaitu jantung. Jantung manusia berbentuk seperti kerucut dengan ukuran sebesar satu kepalan tangan. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kanan atau kita kenal sebagai serambi kanan, kemudian ada atrium kiri atau serambi kiri, dan ada bilik kanan atau ventrikel kanan, dan bilik kiri atau ventrikel kiri. Jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu ada miokardium, merupakan lapisan utama jantung yang sebagian besar terdiri atas jaringan otot. Kemudian endokardium, lapisan paling dalam dari jantung yang terdiri atas jaringan ikat dan jaringan endotelium. Kemudian yang ketiga yaitu ada perikardium yang merupakan selaput tebal yang melapisi jantung. Lalu, bagaimanakah cara kerja jantung kita? Maka kita akan lihat video animasi berikut. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan, maka selanjutnya klep pada jantung yang membatasi antara serambi kanan dan bilik kanan itu akan membuka. Kemudian darah masuk ke dalam bilik kanan. Bilik kanan akan memompa darah dan kemudian darah akan dibawa ke paru-paru. Selanjutnya, darah dari paru-paru akan masuk ke dalam serambi kiri. Nah, katup yang membatasi antara serambi kiri dan bilik kiri, yaitu katup bikupidalis, akan membuka dan darah masuk ke dalam bilik kiri. Di bilik kiri, darah akan dipompa keluar dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video peredaran darah pada manusia berikut ini. Berdenyut. Seperti pada fungsinya, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Saat relaksasi atau proses diastole, maka darah dari seluruh tubuh akan masuk ke dalam serambi. Dari serambi, maka darah akan dipompa masuk ke dalam bilik. Dan saat kontraksi, maka jantung akan menguncup dan terjadi kontraksi, sehingga darah akan dipompa keluar dari jantung. Nah, akan diedarkan ke seluruh tubuh dan ada yang dibawa ke paru-paru. Nah, proses tersebut akan berlangsung secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah berada di serambi kiri, kemudian dipompa masuk ke dalam bilik kiri, untuk kemudian terjadi kontraksi dan masuk ke dalam pembuluh darah aorta dan dibawa oleh pembuluh nadi arteri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh akan masuk ke pembuluh balik vena untuk masuk ke dalam serambi kanan, kemudian dipompa masuk ke dalam bilik kanan. Dari bilik kanan masuk ke dalam pembuluh arteri pulmonalis untuk masuk ke paru-paru. Dari paru-paru masuk ke dalam pembuluh vena pulmonalis untuk masuk ke jantung kembali. Seperti itu terus-menerus setiap jantung berdenyut. Berikutnya, alat peredaran darah, yaitu yang kedua setelah jantung adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas 3, ada arteri, vena, dan kapiler. Sekarang kita lihat arteri. Arteri disebut juga sebagai pembuluh nadi, merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke organ tubuh, sehingga pembuluh arteri bekerja yaitu membawa darah keluar dari jantung. Kemudian pembuluh vena. Pembuluh vena atau pembuluh balik merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jaringan tubuh kembali ke jantung. Artinya, pembuluh vena ini membawa darah masuk kembali ke jantung. Kemudian ada pembuluh kapiler.
Pembuluh kapiler merupakan pembuluh-pembuluh tipis dengan struktur dinding yang hanya berupa selapis sel. Struktur demikian memungkinkan molekul yang berukuran kecil dapat melewatinya dengan bebas. Dan pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh yang paling banyak didapati pada seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Kita lihat perbedaan antara pembuluh arteri atau nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Kalau dilihat dari fungsinya, pembuluh arteri atau nadi ini berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara pembuluh vena berfungsi untuk mengangkut darah yang miskin akan oksigen kembali ke jantung setelah bergerak ke berbagai bagian tubuh. Sementara pembuluh kapiler berperan penting dalam pertukaran oksigen, nutrien, dan sampah. Jadi kuncinya kalau pembuluh nadi ini membawa darah masuk keluar dari jantung. Sementara pembuluh vena membawa darah kembali ke jantung. Jadi kalau pembuluh nadi ini keluar dari jantung, kalau pembuluh vena masuk ke jantung. Jika dilihat dari dinding pembuluhnya, maka pembuluh nadi itu dia memiliki dinding yang tebal dan elastis. Sementara pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Pembuluh kapiler tipis dan permeabel. Kalau dilihat dari aliran darah, maka pembuluh nadi itu meninggalkan jantung, pembuluh vena menuju ke jantung, dan pembuluh kapiler berawal dari arteriol dan berakhir pada venula. Kalau dilihat dari tekanannya, maka pembuluh nadi itu sangat kuat, sehingga kalau terpotong maka darah akan memancar. Sementara pembuluh vena, maka tekanannya lemah, sehingga kalau terpotong maka darah hanya sekedar menetes saja. Sementara pada pembuluh kapiler, peralihan antara sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan rendah. Darah di dalamnya itu pada pembuluh nadi, di dalamnya banyak mengandung oksigen. Kecuali di paru-paru. Sementara pembuluh vena dia banyak mengandung CO2 kecuali pembuluh vena di paru-paru. Sementara pembuluh kapiler banyak mengandung oksigen. Letaknya, pembuluh nadi berada lebih ke dalam, sementara pembuluh vena dekat pada permukaan tubuh. Pembuluh kapiler berada di antara arteri dan vena. Kalau dilihat dari klepnya, pembuluh nadi itu hanya satu dan terdapat pada pangkal nadi. Sementara pembuluh vena banyak di sepanjang pembuluh darah, sementara pembuluh kapiler tidak memiliki katup atau klep. Nah, sekarang kita akan melihat skema peredaran darah manusia berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari sini berdasarkan gambar ini, maka kita bisa melihat bahwa jantung kita itu terdiri atas 4 ruang, kemudian darah dari serambi kiri akan dipompa masuk ke bilik kiri, kemudian dari bilik kiri darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, maka darah akan dipompa masuk ke dalam serambi kanan. Dari serambi kanan, maka akan diteruskan ke bilik kanan. Dari bilik kanan, maka darah akan diteruskan ke paru-paru. Nah, keluar masuknya darah dari jantung ataupun keluar dari jantung, maka dibantu oleh pembuluh darah tadi. Nah, pembuluh vena tadi kerjanya adalah untuk membawa darah masuk ke dalam jantung, sehingga darah dari paru-paru ke serambi kiri itu dibawa oleh vena pulmonalis. Nah, kemudian berdasarkan skema ini, maka pada manusia terdiri atas 2 peredaran darah, yaitu jenis peredaran darah kecil, yaitu apabila darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung, yaitu pada serambi kiri, maka dikatakan sebagai peredaran darah kecil. Sementara untuk peredaran darah besar, yaitu darah dipompa dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh dan dibawa ke serambi kanan, dari jantung melewati seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, maka itu dikatakan sebagai peredaran darah besar. Jadi yang membedakan antara pembuluh darah kecil, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, yaitu dari dan ke
dibawanya darah. Kalau dibawa ke paru-paru, maka peredaran darah kecil. Sementara jika beredar melewati seluruh tubuh, maka dikatakan sebagai peredaran darah besar. Golongan darah. Penggolongan darah mulai dikenal ketika Karl Landsteiner, seorang ahli patologi berkebangsaan Austria, berhasil menemukan penyebab terjadinya penggumpalan darah. Ia menyatakan bahwa penggumpalan darah disebabkan oleh dua tipe molekul yang disebut agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen merupakan protein darah yang terdapat di dalam membran eritrosit. Agglutinogen ada dua tipe, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Sementara agglutinin adalah protein darah khusus untuk kedua tipe agglutinogen dan terdapat di dalam plasma darah. Agglutinin dibedakan atas agglutinin A dan agglutinin B. Penggolongan darah dibagi menjadi dua, ada sistem ABO. Menurut sistem ABO, darah dapat dibedakan atas golongan darah O, AB, B, dan A. Golongan darah O tidak memiliki agglutinogen, tetapi memiliki agglutinin A dan B. Golongan darah AB, golongan darah yang mengandung agglutinogen A dan B, tetapi tidak memiliki agglutinin pada plasma darah. Golongan darah B, golongan darah yang mengandung agglutinogen B dan eritrosit pada eritrositnya dan agglutinin A atau zat anti-A pada plasma darahnya. Sementara golongan darah A mengandung agglutinogen A pada eritrositnya dan mengandung agglutinin B pada plasma darahnya. Penggolongan darah menurut sistem RH. Menurut sistem RH, di dalam eritrosit manusia terdapat semacam agglutinogen yang disebut faktor RH. Disebut demikian karena agglutinogen tersebut memiliki kemiripan dengan agglutinogen yang terdapat pada eritrosit karesusnya. Darah yang mengandung faktor RH disebut RH positif, sedangkan yang tidak memiliki disebut RH negatif. Transfusi darah adalah suatu proses pemberian darah dari seseorang ke orang lain. Orang yang bertindak sebagai pemberi disebut donor, sedangkan penerima disebut sebagai resipien. Dengan mengetahui golongan darah masing-masing, maka peristiwa penggumpalan darah dalam proses transfusi darah dapat dihindari. Demikian penjelasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.